Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormatin Bapak Joko Suryanto SE MM CPOD, dosen pengampu mata kuliah Etika Bisnis kelas MG 701, program studi manajemen PJJ S1. Izinkan saya untuk mempresentasikan tugas akhir semester analisa artikel semester ganjil tahun ajaran 2023-2024 dengan judul Analisis Implementasi Etika Bisnis pada Era Digitalisasi. Artikel ditulis oleh Adyanto dan kawan-kawan, diterbitkan di Madani Jurnal Ilmiah Multidisiplin. Latar belakang, etika bisnis adalah cara yang digunakan dan diterapkan dalam kegiatan bisnis, mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan perusahaan, individu, serta masyarakat. Saban Ehdar 2019. Kegiatan bisnis yang berlandaskan etika adalah bisnis yang dilakukan berdasarkan metode-metode yang baik serta cara berpikir yang sesuai dengan logika dan estetika yang berkembang di masyarakat. Dengan demikian, bisnis yang berdasarkan etika akan berjalan tanpa merugikan pihak lain, memahami apa yang benar atau salah dan dapat diterima atau tidak dapat diterima berdasarkan harapan organisasi dan masyarakat merupakan pengertian dari etika bisnis. Perel and Perel 2017. Dengan kata lain, etika bisnis adalah tindakan yang dilakukan dalam kegiatan dengan tidak menyalahi aturan organisasi dan masyarakat. Dalam etika bisnis, setiap kegiatan harus sesuai dengan norma dan etika yang berlaku, dan setiap tindakan yang dilakukan atas dasar moralitas dan prinsip kebenaran yang disertai dengan tanggung jawab oleh masing-masing pelaku bisnis. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang bersumber dari penjelasan internet. Metode penelitian deskriptif kualitatif tujuan menjelaskan fenomena yang terjadi pada masa sekarang untuk memberi gambaran secara teratur, faktual dan tepat berdasarkan fakta atau sifat dan hubungan antara hal yang diteliti. Menurut Sugiono 2014, metode analisis deskriptif yaitu statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Hasil dan pembahasan. Transformasi bisnis pada era digital. Dalam era digitalisasi yang sedang berkembang pesat, bisnis digital menjadi salah satu tren yang tak dapat diabaikan. Bisnis digital merujuk pada segala bentuk kegiatan bisnis yang menggunakan teknologi digital dan platform online sebagai medium utama untuk berinteraksi dengan konsumen serta menjalankan operasional bisnis. Bisnis digital adalah bentuk bisnis yang mengutamakan penggunaan teknologi digital seperti internet dan perangkat elektronik sebagai sarana utama dalam menjalankan semua aspek operasional dan interaksi dengan pelanggan. Ini mencakup segala aktivitas bisnis mulai dari pemasaran, penjualan, manajemen stok, hingga layanan pelanggan. Semua dilakukan melalui platform online. Bisnis digital telah membawa perubahan besar dalam dunia bisnis, memungkinkan banyak pelaku usaha untuk tumbuh dan bersaing di pasar global. Namun seperti hal bisnis konvensional, keberhasilan dalam bisnis digital juga bergantung pada strategi yang baik, pemahaman yang mendalam tentang pasar dan pelanggan, serta komitmen untuk terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan tren. Seperti halnya bisnis konvensional, bisnis digital juga memiliki berbagai macam jenis. Hasil dan pembahasan lanjutan. Tantangan bisnis di era digitalisasi. Tantangan dalam bisnis di era digitalisasi sendiri adalah pelanggaran etika yang paling banyak ditemui di era digital, dengan di antara lain kurangnya privasi, berkembangnya nanoteknologi, tergesernya pekerjaan yang dilakukan manusia dengan teknologi, dan sebagainya. Sementara itu, etika merupakan aturan tidak tertulis namun penting untuk diperhatikan dan diterapkan demi keberlanjutan sebuah perusahaan. Dengan demikian, penting sekali bagi perusahaan berbasis digital untuk memahami sejauh mana prinsip etika diimplementasikan.
Keterbatasan dalam artikel ini, penelitian kualitatif yang dibuat secara deskriptif dan tidak bisa diukur berdasarkan angka, jadi hanya bisa diukur berdasarkan laporan pandangan mata. Keterbatasan literatur hasil penelitian sebelumnya yang masih kurang penelitian didapatkan, sehingga mengakibatkan penelitian ini memiliki banyak kelemahan baik dari segi hasil penelitian maupun analisisnya. Kesimpulan, jurnal ini juga menyorotin bahwa implementasi etika bisnis tidak hanya menjadi tanggung jawab individual perusahaan, tapi juga membutuhkan dukungan dari kebijakan pemerintah, regulasi yang sesuai, serta kesadaran kolektif masyarakat terkait pentingnya nilai-nilai etis dalam aktivitas bisnis digital. Pentingnya kerjasama antara sektor bisnis, pemerintah, dan masyarakat menjadi fokus utama untuk memastikan lingkungan bisnis digital yang beretika. Dalam konteks ini, jurnal tersebut menunjukkan bahwa teknologi dapat menjadi alat yang memperkuat implementasi etika bisnis jika digunakan dengan bijak. Perusahaan dapat menggunakan teknologi untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan keamanan data. Namun demikian, perlu pemahaman yang mendalam bahwa teknologi juga dapat menjadi sumber penyalahgunaan jika tidak diawasi dengan baik. Secara keseluruhan, jurnal tersebut menggarisbawahi urgensi penerapan etika bisnis dalam era digitalisasi. Implikasi dari analisis ini adalah bahwa keberhasilan bisnis di era digital tidak hanya diukur dari inovasi teknologi, tapi juga dari sejauh mana nilai-nilai etika diterapkan dalam setiap aspek operasional dan interaksi perusahaan dengan konsumen, masyarakat, serta lingkungan. Referensi. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.